Oke anak-anak, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Jumpa lagi bersama Pak Irwan di pelajaran PAI. Nah anak-anak, kali ini kita akan belajar tentang senangnya meneladani para nabi dan ashabul kahfi. Nah anak-anak, tema ini sangat penting. Kenapa? Karena pada zaman sekarang ini banyak sekali orang yang tidak mengenal nabi ya, dan para sahabat, apalagi ashabul kahfi. Nah, oleh karena itu kita akan belajar ini, semoga kita bisa meneladani beliau-beliau ya, mereka ini. Karena pada zaman sekarang ini banyak sekali orang yang menjadikan idolanya itu K-pop, terus juga Blackpink ya, dan lain sebagainya. Mudah-mudahan kita bisa meneladani Nabi dan Ashabul Kahfi. Oke, langsung saja kita mulai. Kita mulai dari kisah teladan Nabi Yunus alaihissalam. Nabi Yunus alaihissalam adalah salah satu nabi yang mengalami kehidupan dalam 3 kegelapan, yaitu kegelapan di dalam perut ikan, kegelapan di lautan, dan kegelapan malam. Nah, Nabi Yunus alaihissalam adalah pembawa ajaran tauhid. Beliau menyesali tindakannya karena meninggalkan umat yang tidak mau bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Beliau berdoa dengan nada penyesalan di dalam perut ikan seperti yang telah dijelaskan pada ayat di bawah ini, yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin, yang artinya tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha suci Engkau, sungguh aku termasuk orang-orang yang zalim. Nah, anak-anakku semuanya, mungkin doa ini sangat familiar ya, anak-anak sudah tahu. Nah, sebenarnya doa ini adalah doa yang pernah dibaca oleh Nabi Yunus alaihissalam. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus Yunus bin Matta atau Nabi Yunus untuk berdakwah di penduduk Niwana, ya kan, di wilayah Mosul, Irak. Nah, kemudian Nabi Yunus alaihissalam mengajak mereka untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi mereka menolaknya anak-anak. Nah, malah mereka tetap menyembah berhala dan kemudian mengolok-olok Nabi Yunus, dan kemudian mereka tenggelam dalam kesesatan. Akhirnya membuat Nabi Yunus pun marah, sehingga Nabi Yunus tidak lagi mengharapkan keimanan kepada mereka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala pun mewahyukan kepada Nabi Yunus untuk membimbing kaumnya, memberitahu bahwa Allah akan mengazab umat Nabi Yunus setelah berlalu 3 hari. Lalu Nabi Yunus menyampaikan perihal azab itu kepada kaumnya, kemudian ia pergi meninggalkan mereka. Kaum Nabi Yunus alaihissalam telah mengetahui azab Allah Subhanahu wa taala akan datang. Mereka melihat Nabi Yunus telah pergi meninggalkannya, dengan kemudian mereka yakin azab akan turun. Maka mereka segar bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan menyesali sikap mereka selama ini. Ketika itu mereka berdoa mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala agar azab itu diangkat dari mereka. Allah Subhanahu wa taala menjauhi azab itu dari mereka karena kesungguhan doanya. Nah, ini anak-anak bisa dilihat doanya di halaman 103 di buku paket ya. Nah, Nabi Yunus alaihissalam tetap meninggalkan kampung kaumnya karena marah, padahal Allah Subhanahu wa taala belum mengizinkannya. Nah, kemudian Nabi Yunus alaihissalam pergi ke laut dan menaiki kapal. Pada saat Yunus berada di atas kapal, ombak laut menjadi dahsyat, angin kencang, dan membuat kapal menjadi oleng hingga hampir saja tenggelam anak-anak. Nah, kemudian melihat keadaan ini, mereka pun berinisiatif untuk menurunkan ke dalam lautan barang-barang yang dianggap berat. Nah, ketika sudah barang berat ditenggelamkan ya, diangkat. Nah, kemudian masih saja tetap berat. Nah, akhirnya mereka mengundi dan kemudian keluarlah nama Nabi Yunus alaihissalam. Kemudian Nabi Yunus dengan senang hati turun ke laut. Akan tetapi ketika turun ke laut, tiba-tiba diselamatkan oleh ikan paus atas izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, Nabi Yunus alaihissalam ketika ditelan oleh ikan paus ini tidak terluka sedikit pun anak-anak, seperti itu ya. Nah, dalam waktu beberapa hari Nabi Yunus alaihissalam berada di dalam perut ikan tersebut. Nah, ada beberapa hikmah yang harus kita ambil dan kita amalkan. Pertama, harus bertanggung jawab atas amanah yang dipegang. Kedua, mendahulukan kepentingan orang lain daripada kepentingan diri sendiri. Ketiga, makruh hukumnya mendahulukan orang lain dalam berbuat kebaikan. Dan ketika misalnya kita berbuat salah kepada Allah, maka harus beristighfar. Tapi kalau misalnya kita berbuat salah kepada manusia, maka harus meminta maaf ya anak-anakku semuanya. Seperti itu. Nah, ini hikmah yang dapat kita ambil. Kemudian yang kedua, kisah teladan Nabi Zakaria alaihissalam. Pengharapan panjang Nabi Zakaria alaihissalam untuk mendapatkan keturunan tidak pernah surut. Nabi Zakaria yang taat beribadah terus berdoa kepada Allah
untuk mengabulkan doa Nabi Zakaria sehingga ia memperoleh anak walaupun usianya telah tua. Anaknya itu diberi nama Yahya. Sebagai manusia, Nabi Zakaria alaihissalam ingin agar keturunannya tidak terputus dan terus bersambung dari generasi ke generasi sepanjang Allah Subhanahu wa taala mengizinkannya. Nah, anak-anak semuanya, Nabi Zakaria khawatir kalau semisalnya tidak diberikan turunan, maka khawatir nanti tidak ada penerus dari Nabi Zakaria alaihissalam, ya kan? Nah, dan juga nanti kemungkaran akan tetap ada serta kemaksiatan. Bahkan mungkin para kaum yang durhaka kepada Allah akan mengubah syariat Nabi Musa alaihissalam dengan menambah atau mengurangi isi kitab Taurat, ya, seperti itu, sekehendak hati mereka. Nah, sebagai orang yang diamanahi untuk mengawasi Siti Maryam, ya kan? Nah, Nabi Zakaria alaihissalam ini ditunjuk untuk mengawasi Siti Maryam di dalam mihrabnya. Nah, melalui undian yang dilakukan oleh para pengurus mihrab. Kemudian suatu hari Nabi Zakaria ini kaget melihat banyak sekali makanan yang harusnya tumbuh di musim panas, malah ini tumbuh di musim dingin gitu. Dia pun kaget gitu. Dan kemudian Nabi Zakaria ingin menanyakan ini kepada Siti Maryam sedang sholat. Nah, ketika selesai sholat, Nabi Zakaria bertanya kepada Siti Maryam, dari manakah buah-buahan ini? Lalu lalu Siti Maryam menjawab, ini adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala yang aku dapat tanpa dicari dan diminta. Seperti itu ya anak-anak. Bisa dilihat nanti di buku ya penjelasannya lebih lanjut. Nah, ini hikmah yang dapat diambil. Pertama, tidak boleh berhenti berusaha dan berdoa. Kedua, tidak boleh berputus asa dari rahmat Allah. Dan ketiga, harus berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, next. Nah, ini kisah keteladanan Nabi Yahya alaihissalam. Nabi Yahya alaihissalam adalah anak Nabi Zakaria alaihissalam. Nah, Nabi Yahya ini terkenal dengan seorang yang cerdik pandai, mempunyai pikiran yang tajam sejak usia muda dan berbakti kepada orang tua. Nah, Nabi Yahya ini tidak kenal takut ya, dan teguh terhadap pendiriannya dalam berdakwah. Sebagai contoh, Nabi Yahya alaihissalam tetap menyampaikan larangan Allah Subhanahu wa taala kepada Raja Herodes yang ingin menikahi anak tirinya, Herodia. Nabi Yahya alaihissalam tidak menghiraukan ancaman raja demi untuk menegakkan kebenaran dan melawan kebatilan. Nah, Nabi Yahya diabadikan di dalam Al-Qur'an ya. Salah satu ayatnya adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Yahya khudhil kitaba biquwwah wa atainahu hukma sabiyya wa hanana min ladunna wa zakah wa kana taqiyya. Yang artinya, wahai Yahya, ambillah kitab itu dengan sungguh-sungguh dan kami berikan hikmah kepadanya selagi dia masih kanak-kanak, dan kami jadikan rasa kasih sayang dari kami dan bersih, dan dia pun seorang yang bertakwa. Nah, ini di surat Maryam. Hikmah yang dapat diambil, berani berkata tegas, yang salah itu salah dan yang benar itu benar, mempelajari Al-Quran dengan sungguh-sungguh di bawah bimbingan guru, menjadi teladan dimanapun kita berada, menjadi pribadi yang senantiasa bertakwa. Nah, anak-anak semuanya, sekarang kisah teladan Nabi Isa. Nah, Nabi Isa diutus kepada Bani Israel untuk mengajarkan tentang keesaan Tuhan dan menyelamatkan mereka dari kesesatan. Nabi Isa alaihissalam merupakan salah satu dari Rasul Ulul Azmi. Nabi Isa alaihissalam dilahirkan pada tahun 622 sebelum Hijriah atau Masehi. Di dalam Al-Quran, nama Nabi Isa alaihissalam disebut dengan nama Isa bin Maryam atau Isa al-Masih. Ia diangkat menjadi Nabi pada tahun 29 Masehi dan ditugaskan berdakwah kepada Bani Israel di Palestina. Namanya disebutkan sebanyak 25 kali di dalam Al-Quran. Nabi SAW diberikan sebuah kitab suci yang bernama Injil. Dalam menyampaikan ajaran Tauhid, beliau mendapat penolakan Bani Israel tetapi tetap gigih menyampaikannya. Nah, anak-anakku semuanya, Nabi SAW ini memiliki mukjizat selain daripada diberikannya kitab Injil ya. Nah, ini beberapa mukjizatnya, bisa disaksikan ya di slide selanjutnya. Nah, pertama, dapat berbicara dengan manusia ketika masih bayi atau masih dalam buayan. Kedua, dapat menyembuhkan orang yang buta sejak lahir. Ketiga, dapat menyembuhkan orang yang berpenyakit lepra dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan yang terakhir, nah ini hikmah yang dapat diambil, kita harus menjaga kehormatan diri, kehormatan orang tua dan keluarga sebagaimana yang dicontohkan oleh Siti Maryam. Kedua, kita harus berani berkata jujur dan benar. Ketiga, kita meyakini Nabi SAW adalah seorang Rasul. Keempat,
kita harus meyakini bahwa Nabi SAW diberikan wahyu berupa kitab suci Injil. Kita harus menyembah Allah dan kita harus meyakini bahwa yang bertakwa pasti dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir adalah kisah keteladanan Ashabul Kahfi ya, anak-anakku semuanya. Nah, Ashabul Kahfi menceritakan tentang 7 orang pemuda dan seekor anjing yang ditidurkan oleh Allah Subhanahu wa taala selama 309 tahun. Kisah Ashabul Kahfi ini anak-anak dapat ditemui dalam Quran surat Al-Kahfi ya, yang berbunyi ayatnya, nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq innahum fityatun amanu bi rabbihim wazidnahum huda. Nah, banyak sekali sebenarnya ayat-ayat yang menceritakan tentang Ashabul Kahfi. Bahkan ada satu suratnya khusus namanya Al-Kahfi. Nah, Ashabul Kahfi merupakan kisah perjuangan 7 orang pemuda yang menyelamatkan keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa. Mereka hidup di sebuah negeri Syam yang dikuasai bangsa Romawi. Saat itu Syam diperintah oleh gubernur Romawi yang amat kejam, namanya Dakianus. Dakianus memerintahkan kepada para bawahannya, bagi siapa saja yang ketahuan tidak menyembah berhala, maka akan dibawa ke depan Dakianus gitu untuk dihakimi. Kemudian ada 7 orang pemuda yang kemudian untuk menyelamatkan keimanan mereka lari ya kan, kabur dari situ dan kemudian menemukan sebuah gua dan kemudian mereka bersembunyi di dalam gua itu ya bersama seekor anjingnya ya kan. Kemudian mereka masuk ke dalam gua itu dan mereka karena guanya cukup luas, mereka bisa beristirahat di situ, ya kan? Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala menidurkan mereka ya kan selama 309 tahun sehingga mereka pun tak dapat dibangunkan oleh suara apapun. Nah, anak-anak, kemudian Ashabul Kahfi tidur dalam gua mendapat perlindungan dan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, anak-anakku semuanya, ketika Ashabul Kahfi ini bangun, mereka kaget bahwa ketika itu anjing yang menemaninya itu kok menjadi tulang belulang, dan kemudian mereka membawa koin. Karena mereka lapar, mereka pergi ke pasar dan ketika hendak mau menukarkan uang itu, mereka kaget uangnya itu ternyata tidak laku, ya kan? Bahkan itu termasuk uang yang sangat berharga gitu ya. Karena kan uang masa lalu seperti itu. Dan kemudian Allah menyelamatkan mereka. Nah, anak-anak mohon maaf apabila ada ketidakjelasan ya, karena keterbatasan video. Nah, karena videonya ini di waktu gitu anak-anak. Jadi Bapak tidak leluasa menjelaskannya ya. Nanti insya Allah Bapak akan jelaskan melalui voice note. Nah, ini ada nasihat Nabi yang untuk kita semua bisa kita jadikan pelajaran ya. Pertama, jadilah engkau orang yang berilmu atau orang yang menuntut ilmu, atau orang yang mau mendengarkan ilmu, atau orang yang menyukai ilmu ya. Dan janganlah menjadi orang yang kelima, maka kamu akan tercela. Nah, anak-anakku semuanya, semoga kita menjadi orang yang berilmu sehingga dari ilmu ini kita bisa selamat dari hal yang membahayakan kita ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf, nanti insya Allah Bapak akan jelaskan lewat voice note karena di sini kurang leluasa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.